Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dipertemukan kembali dengan program Mutiara Iman. Semoga saudara dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Pada episode kali ini, kita akan membahas mengenai Islam di era digital, di mana di era saat ini, ketika seorang melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim, dianggap sebagai seorang yang alim. Nah, ini merupakan masalah yang sangat serius. Untuk menjawab persoalan-persoalan mengenai kenapa seorang yang sudah melaksanakan kewajiban seperti sholat, berhijab, sudah dianggap sebagai seorang yang alim. Padahal itu semua merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Saya sudah bersama dengan Bapak Fuad Alamin, LC MPI, selaku dosen UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang akan memberikan penjelasan secara mendalam mengenai tema pada episode kita kali ini. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Baik, mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri kepada saudara Mutiara Iman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Mutiara Iman, perkenalkan nama saya Muhammad Fuad Al-Amin, dosen Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UIN Gusdur Pekalongan. Baik, langsung saja ya Bapak kita masuk ke dalam pembahasan pada tema kita kali ini. Di era digital seperti ini Bapak, banyak sekali orang yang melaksanakan sholat, berhijab, seperti yang saya katakan tadi dianggap sebagai orang yang sangat alim. Nah, bagaimana sih makna alim itu sendiri menurut agama Islam? Baik, terima kasih. Kalau definisi kata alim, kita telusuri merupakan serapan dari bahasa Arab, dari kata alima ya'lamu ilman fahuwa alim, yaitu kata alim yang kemudian kita sebagai seorang Indonesia mengatakan kata alim. Kata alim sendiri artinya adalah mengetahui, memahami, dan menguasai suatu pengetahuan yang dalam definisi terminologinya disebutkan yaitu al-i'tiqad al-jazim al-mutabiq lil waqi'. Alim artinya al-i'tiqad al-jazim, yaitu suatu keyakinan yang mutlak, al-mutabiq lil waqi', yang mana keyakinan kita ini sesuai dengan realitas, sesuai dengan kenyataan. Dalam konteks keilmuan, kata alim yaitu merujuk kepada seseorang yang menguasai atau memahami. Artinya seseorang yang menguasai, memahami suatu disiplin ilmu tertentu, maka disebut sebagai alim. Namun dalam konteks budaya ada pergeseran pemaknaan, pemahaman akan makna alim itu sendiri. Dari yang sebelumnya alim dipahami sebagai sosok yang menguasai suatu keilmuan yang secara komprehensif, menyeluruh, dipahami pada pemahaman-pemahaman yang sifatnya parsial. Itu sama misalnya kita menyebut kata ustadz. Kata ustadz itu secara literal ya artinya guru, tetapi juga bisa saja ustadz itu dimaknai makna seorang profesor dalam konteks budaya akademik. Ustadz juga bisa disebut untuk sebutan orang yang mungkin senior. Ustadz itu tidak harus mungkin dia memiliki kapasitas keilmuan tertentu. Itulah pergeseran makna. Kata syekh juga sama seperti itu.
Syekh itu ya artinya orang tua, tapi syekh juga bisa dimaknai orang yang memiliki pemahaman yang mendalam. Maka kata alim itu sendiri memang secara ideal maknanya adalah seseorang yang memiliki penguasaan yang komprehensif terhadap suatu keilmuan. Tetapi dalam perjalanan, dalam konteks budaya, kata alim juga dimaknai dalam pemaknaan-pemaknaan yang parsial. Parsial itu makna-makna yang sempit tadi. Misalnya orang yang menjalankan suatu kewajiban, maka disebut orang ini alim. Orang yang melakukan suatu kebaikan disebut alim. Nah, itulah pemaknaan dari alim itu sendiri dalam konteks definisi. Baik, setelah tadi kita sudah mengetahui makna alim itu, Bapak, apakah di era digital seperti ini berarti umat Islam itu sedang mengalami penurunan keimanan? Dan bagaimana sih kita sebagai umat Muslim merespon fenomena ini, Bapak? Baik, terima kasih. Kita bisa mengatakan kondisi masyarakat kita saat ini mengalami kemunduran atau tidak, itu tergantung bagaimana kita melakukan komparasi dengan masyarakat yang bagaimana kita komparasi. Misalnya kalau kita komparasi dengan masyarakat pada era Nabi Muhammad, tentunya ini merupakan sesuatu yang jauh dari kata ideal, yaitu menampilkan implementasi pelaksanaan keislaman yang bersifat formal saja, menjalankan wajib saja, isqatul wajib saja. Tetapi perlu kita perhatikan dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Clifford Geertz dalam bukunya The Religion of Java pada tahun 50-an. Jadi struktur masyarakat yang ada di Indonesia itu meliputi masyarakat abangan, santri, dan priayi. Dan mayoritas dari masyarakat Indonesia itu didominasi oleh masyarakat abangan. Yang artinya masyarakat kita ini mayoritas banyak yang masih menampilkan hal-hal yang sifatnya formal saja. Bahkan banyak juga yang tidak menjalankan kegiatan-kegiatan formal ibadah. Jangankan menjalankan kewajiban, menghindari yang haram itu mungkin masih banyak kita dapatkan. Itu masyarakat abangan. Tentunya kalau kita melihat dari sudut pandang seorang santri, yaitu masyarakat kita saat ini jauh dari kata ideal. Tentunya kita perlu optimis juga melihat kondisi masyarakat kita saat ini. Ada perbaikan-perbaikan yang mungkin tidak kita sebut kemunduran, yang dulu pada tahun 90-an masih jarang kita temukan perempuan-perempuan yang berhijab. Adanya aktivitas-aktivitas pengajian-pengajian yang masif. Sekarang walaupun mungkin satu sisi ada menonjolkan sisi formal saja, tetapi kita patut berbahagia dengan semaraknya masyarakat Indonesia saat ini yang paling tidak mau mengimplementasikan nilai-nilai Islam. Walaupun baru sebatas sisi formalnya saja. Tentunya tidak bisa kita langsung mewujudkan masyarakat yang ideal. Kalau dalam konsep tasawuf kita mengenal ada takhalli, tahalli, tajalli. Tahalli itu ya bagaimana kita masyarakat itu bisa kita hindarkan dari hal-hal yang negatif dulu. Baru tahalli. Tahalli itu ya bagaimana masyarakat bisa melaksanakan kewajiban tadi. Bukan berpuas diri dengan kewajiban, bahkan bisa meningkatkan kualitas ibadahnya. Dan sampai tajalli itu ya manusia secara ideal mampu menjalankan nilai-nilai ajaran agama Islam. Baik, menarik sekali pembahasan kita pada kali ini ya saudara. Setelah ini masih ada pembahasan-pembahasan yang lebih menarik lainnya.
Tentunya tetap di program Mutiara Iman.